Laporan Praktikum Botum, Sel Tumbuhan. Janpari Silitonga, NIM 2502021, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki keanekaragaman jenis dan terdiri dari organisme multiseluler. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Jaringan tumbuhan berada pada semua organ tumbuhan seperti akar, daun, batang, bunga, biji, dan buah. Struktur jaringan organ tumbuhan merupakan salah satu materi yang diajarkan pada mata pelajaran biologi kelas 11 SMA. Di antara materi tentang struktur jaringan organ tumbuhan, terdapat materi untuk membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan berdasarkan cirinya dikelompokkan menjadi kelompok Angiosperma dan kelompok Gymnosperma. Kelompok Angiosperma yaitu tumbuhan berbiji tertutup, dibagi menjadi dua kelas yang didasarkan pada jumlah keping biji, yaitu monokotil dan dikotil. Tujuan praktikum 1. Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar botani melalui pengamatan, identifikasi, dan analisis struktur serta fungsi organ tumbuhan. 2. Melatih keterampilan dasar dalam menggunakan alat laboratorium, praktikum teknik, pengamatan mikroskopis dan mikroskopis, serta pencatatan data ilmiah. 3. Mengaitkan teori botani umum dengan aplikasi nyawa pada tanaman, khususnya tanaman perkebunan minyak kelapa sawit. Alat dan bahan. Yang pertama itu ada pinset, yang kedua ada bawang merah, yang ketiga ada roeo discolor, yang keempat ada betadine, yang kelima ada pipet tetes, yang keenam ada pensil, yang ketujuh ada mikroskop, yang kedelapan ada tisu, yang kesembilan ada cutter, yang kesepuluh ada buku gambar, yang ke-11 ada kaca objek, dan yang terakhir ada kaca penutup. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, ambil kulit tipis epidermis dari lapisan dalam umbi bawang menggunakan pinset. Yang kedua, letakkan epidermis pada kaca objek dan teteskan 1 tetes air suling. Yang ketiga, tutup dengan kaca penutup secara perlahan agar tidak ada gelembung udara. Dan yang keempat, amati di bawah mikroskop mulai dari pembesaran rendah 10 kali, lalu besaran lebih tinggi 40 kali. Dan yang keempat, komponen uraian terperinci. Yang kelima, identifikasi struktur dinding sel, sitoplasma, nukleus, dan dava vakuola. Selanjutnya ada hasil. Hasil di bawang merah, objek yang diamati jaringan epidermis dari bawang merah. Ciri-cirinya, sel berbentuk persegi panjang dan tersusun rapi seperti pola ubin, terlihat dinding sel, sitoplasma, nukleus, dan vakuola besar. Tidak ada ruang kosong antar sel karena fungsi utama jaringan ini adalah pelindung dan penyokong. Dan yang kedua, roeo discolor. Jaringan yang diamati adalah epidermis daun roeo discolor. Ciri-cirinya, sel berbentuk poligonal dan tersusun rapat, dinding sel tebal dan jelas, terlihat adanya vakuola besar dan nukleus. Tidak terdapat ruang antar sel, sel saling menempel. Selanjutnya ada pembahasan. Sel tumbuhan berbentuk tetap dan kaku, dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa. Pada sel tumbuhan terdapat organel vakuola berukuran besar sebagai tempat menyimpan makanan dalam bentuk butiran granula atau pati, serta pada sel tumbuhan terdapat plastisida yang tidak dimiliki sel pada tubuh hewan, serta terdapat peroksisom, glioksisom, dan nukleus berukuran kecil pada sel tumbuhan. Selanjutnya ada rangkuman. Sel tumbuhan termasuk jenis sel eukariotik sama dengan sel hewan. Keduanya dibedakan berdasarkan struktur yang menyusun sel. Pada sel tumbuhan terdapat komponen khas yang tidak dimiliki sel hewan, yaitu dinding sel, plastisida, vakuola, sentrosom, dan lisosom. Sekian laporan dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.